Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musa Fatih Hambali dengan NIM 2410606032. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pemrograman tugas 5 yang berkaitan itu dengan TK Inter atau tampilan GUI. Jadi di sini pertama-tama saya masukin eh, library-library apa saja yang saya pakai di dalam program saya. Nah, buat yang di atas ini emang agak berbeda dari yang sebelumnya, karena buat list masukin nama dan jenis kelamin itu tidak ada. Jadi di sini langsung menu kantin, terus buat angkatan mapnya. Jadi nanti pas eh, di tampilan di bawah itu, atau pas di tampilan GUI-nya, terus di sini buat ngebaca file Excel-nya nanti. Jadi file Excel-nya saya pakai yang kemarin juga. Nah, terus di sini buat diskon. Buat ngitung diskon yang kemarin. Dan ini buat yang menyimpan data transaksi. Jadi buat nama, angkatan, pesanan, total harga. Nah, mungkin itu saja dari kemarin dan ini buat dari pemrograman yang kemarin dan ini buat tampilan grafiknya. Nah, terus di sini eh, buat mulai pemrograman untuk menampilkan GUI-nya itu, di sini saya membuat class kantin app. Jadi, class itu ibaratkan kayak kerangkanya untuk memasukkan komponen dan logika apa saja yang ada di dalam kantin app ini. Nah, terus di sini yang pertama dev init self master. Jadi, init ini fungsinya agar otomatis ketika objek itu eh, objek kelas itu dibuat gitu. Terus buat master ini dia itu window utama dari Tika Enter. Jadi ngebuat Windows utamanya atau tampilan utamanya atau kolom yang besar yang duluan muncul itu. Nah, di sini self master sama dengan master. Jadi masternya itu dibuat self master itu dibuat menjadi master. Jadi buat kedepannya itu bakal lebih gampang. Nah, buat judulnya di sini Kantin IC 2025 Sistem Kasir dan buat ukurannya itu saya pakai false false. Jadi ukurannya itu nggak bisa diubah-ubah. Terus yang di bawah sini ini tuh buat menyimpan variabel-variabel yang ada. Jadi kayak di sini misal ada pesanan, total harga diskon, terus jenis diskon, terus total bayar apa segala macam di sini kayak dimisalkan dulu kalau pesanannya itu masih kosong, terus total harganya masih nol dan lain-lain. Nah, terus di sini buat nyimpen nama atau data dari pembeli itu. Nah, gitu. Nah, terus buat value ini kayak ibaratkan nilai paling kecilnya berapa. Jadi contohnya kayak jumlah pesanan ini dia value-nya value-nya sama dengan satu karena minimal pemesanannya itu satu. Nah, buat bagian-bagiannya itu jadi saya bakal frame-nya saya ngebuat tentang pelanggan. Jadi di sini tuh data pelanggan, terus di sini menu-menunya apa aja, terus di sini ada pesanan buat nampilin pesanannya apa aja. Terus tentang pembayaran, terus status bar juga ada. Jadi buat di bawahnya itu, jadi program-program yang terjadi itu nanti bakal dikasih tahu di sini, di setup bar, terus rincian. Jadi kayak struk belanjanya. Nah, yang pertama itu ada setup pelanggan. Nah, jadi buat pelanggan ini, yang pertama di sini ada pelanggan frame. Nah, jadi buat frame sendiri kan, buat data pelanggan itu, di sini ada input nama. Terus di sini ada input angkatan, pakainya Komo Box.
atau yang kayak box tapi nanti ada pilihan-pilihan ke bawahnya itu. Terus di sini ada jenis kelamin. Nah, buat jenis kelamin ini nanti kan dia ada dua, pakainya radio button. Nah, radio button ini jadi ada dua, ada laki-laki sama perempuan. Buat value-nya itu nanti ada L sama P. Nah, buat L itu nanti apa namanya? L-nya itu buat laki-laki sama P-nya buat perempuan, nanti dijelasin ada di atas itu. Nah, terus ada di atas maksudnya tuh sebelum program GUI ini dijalankan. Terus di sini ada setup menu frame. Nah, di setup menu ini di frame yang ini tuh jadi nampilin menu sama jumlahnya berapa. Yang di sini pertama menu itu pakai list box dan apa namanya? Jadi yang pertama nih menu pakai list box. Nah, buat nampilin ininya tuh nanti dari sini dari menu kantin. Nah, habis itu buat di sampingnya itu kita aku nambahin scroll bar. Jadi scroll bar ini nanti buat ibarat kan kayak yang di samping sini buat naik turunin. Jadi kalau misalnya emang ada tambahan menu di kantin atau segala macam bisa ditambahin lewat sini. Apa? Jadi bisa ke bawah-bawah tuh dari sini. Jadi nggak usah perlu harus eh, menunya ini banyak banget nanti ke bawah. Nah, terus ada di sini tuh buat jenis kelamin. Salah salah. Di sini maksudnya. Nah, di sini itu ada jumlah. Jumlahnya itu dari 1 sama maksimal 100. Dan di sini dia pakai spin box ya, yang tadi yang jumlah itu. Terus ada tombol tuh tambah pesanan. Nah, tambah pesanan itu nanti nyambung ke variabel tambah pesanan itu yang di atas lagi. Nah, terus buat setup pesanan frame ini, jadi frame pesanan nanti nampilin list box pesanannya apa aja sama total belanjanya dan nanti ada buat pilihan itu untuk menghapus item yang terpilih. Jadi misal pengen menghapus dari menunya itu tinggal dipencet, habis itu pencet yang di sini nanti hapus item terpilih ini. Terus yang selanjutnya ada frame tentang pembayaran. Jadi frame pembayaran ini nanti pilihan menunya ada proses pembayaran, terus menampilin grafik, terus ada transaksi baru atau transaksi yang emang selanjutnya gitulah. Terus buat status bar ini dia nampilin program-program misal kayak menunya ditambah jadi segini, menunya ditambah lagi. Nah, nanti dia ditampilin di status bar. Nah, terus buat tambah pesanan sendiri itu kalau emang eh, kagak ada di menu kantin, dia bakal pilihan menu itu nggak valid dan bakal balik lagi. Terus kalau emang dia belum milih, dia bakal eh, disuruh milih dulu gitu. Jadi di sini buat nampilin tambah pesanan itu. Dan nanti bakal ditambahin pakai Aven ini. Terus kalau misalnya emang ada kejadian yang nggak terduga gitu akan terjadi kesalahan penambahan pesanan. Nah, buat hapus pesanan sendiri di sini dijabarinnya itu nanti kalau emang dia belum milih, dia pengen menghapus yang mana maka akan muncul ini. Kalau misalnya emang udah berhasil dia bakal muncul ini tapi nanti di status bar gitu. Terus
eh di sini itu buat nampilin rinciannya. Jadi buat rinciannya nanti ada nama, jumlah, sama subtotalnya. Terus di sini itu buat proses pembayaran. eh jadi buat melakukan proses pembayaran itu, nama pelanggan itu udah harus diisi. Nah, terus buat proses pembayaran ini juga nanti bakal dibikin Windows baru. Jadi tampilannya bakal beda sama yang ada di layar gitu. Jadi nanti muncul pop-up baru lagi buat pembayaran. Nanti di situ bakal ada total akhirnya, apa segala macam. Terus di sini di si user diminta memasukkan uang pembayaran. Nah, misal pembayarannya kurang atau segala macam nanti eh, bakal dikoreksi. Lalu di sini buat ngitung kembalian, jadi dari total pembayaran sama total total belanja terus dikurangin sama total pembayaran. Maksudnya total pembayaran nanti dikurangin sama total belanja. Nanti hasilnya dari pembayaran ini apa kembalian ini. Nah, terus dari sini tuh juga bakal ditampilin suruh pembayarannya. Jadi nanti suruh pembayarannya seperti ini. Terus udah seperti itu sepertinya. Ya mungkin seperti itu. Terus buat selanjutnya kita coba run langsung aja. Bentar. Nah, buat tampilannya itu nanti seperti ini. Di sini itu buat input nama pelanggannya. Misal saya taruh Musab, terus angkatan 2024, terus saya laki-laki. Di sini saya milih Risol. Nah, ini buat milih jumlahnya. Nah, ini kalau misal menunya emang bakal ditambah, nanti dia udah ada scroll box-nya di sini. Jadi dari sininya tuh nggak usah lebih gedein lagi. Habis itu di sini buat tambah pesanannya. Nah, muncul kan? Nah, terus saya pengen pesan es jus juga. Terus muncul juga. Dan di sini ada total pembayaran. Nah, misal saya nggak jadi mesen teh jus, di sini tinggal hapus item. Tapi pengennya nutrisari, tinggal tambah pesanan. Seperti ini. Terus untuk melakukan pembayaran itu nanti pencet proses pembayaran. Oh ya, di sini yang status box gitu ya. Terus di sini untuk melakukan proses pembayaran tuh nanti bakal muncul pop-up sendiri kayak gini. Terus buat masukin uang pembayarannya. Di sini saya masukin 30.000. Terus bayar. Nah, muncul apa namanya? Struk pembayarannya. Jadi struk pembayarannya itu nanti ada nama, angkatan, terus info diskon, info menunya tadi yang dipilih apa aja, uang pembayarannya sama kembaliannya. Mungkin sekian video dari saya tentang penjelasan program tampilan GUI pada modul 5. Atas perhatiannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.